Masih ada waktu ya Pak buat ini peserta webinar ini ya Pak ya? Ya, mungkin kalau nggak lama bisa oke sih, saya harus bisa ya Pak ya, karena ini ya. pada semangat Pak, nanya hal-hal yang prinsip. Pak Albert silakan. Ya. Ya, makasih Pak. Ya. Mungkin saya ingin bertanya mengenai konsep Tritunggal dari gereja Timur dan gereja Barat Pak. Tadi Bapak sudah sempat singgung tadi. Ya. Nah, ada teolog yang membedakan antara Tritunggal versi Timur dan Barat. Jadi kalau Timur itu katanya itu keesaan Allah itu terletak pada pribadi Bapa. Tapi kalau versi Barat, keesaan Allah itu terletak pada hakikatnya. Lalu yang kedua mengenai klausa filioque itu yang membedakan antara kedua teologi Barat dan Timur. Menurut Bapak Alkitab berpihak di mana Pak? Apakah di Barat atau di Timur? Terima kasih Pak. Oke ya. Jadi saya jawab pelan-pelan dulu ya ini ya. Pertama kita perlu tahu konteks dulu ya, bahwa pergulatan semacam ini itu sudah ada lama sekali sejak zaman dulu Barat dan Timur. Nah, di Timur itu kan lebih ke arah filsafat Plato itu mendominasi. Di Barat itu lebih ke arah filsafat Aristotle yang mendominasi. Nah, dua filsafat ini memang berbeda. Kalau Aristotle itu lebih analytical, lebih konkret gitu. Lebih semacam kayak precise, melihat apa yang ada di depan mata. Kalau Plato itu beda. Plato itu membedakan antara yang form, yang bentuk, dengan yang idea, yang tidak kelihatan. Yang lebih hebat, yang lebih sempurna itu yang tidak kelihatan gitu. Nah, ini ada pengaruhnya pada masing-masing teolog Barat dan Timur. Saya tidak mengatakan bahwa ini clear cut begitu ya. Saya tidak mengatakan begitu. Tapi secara umum, kita masih bisa melihat pergulatannya berkaitan dengan filsafat itu semacam itu. Kita bisa melihat misalnya pengaruh filsafat Plato di dalam konsep Tritunggal, rumusan Tritunggal Origen misalnya. Itu kita bisa langsung lihat di sana. Itu yang pertama dari sisi konteks awalnya filsafat. Tapi kita juga memperhatikan konteks berikutnya, yaitu setelah abad-abad yang ke-7 perjumpaan dengan Islam ya. Islam muncul di timur kan, gitu. Sana munculnya di barat. Jadi karena perjumpaan selanjutnya dengan Islam ini, maka perumusan teolog-teolog timur itu lebih menekankan tentang monoteismenya. Lebih ke arah keesaan Allahnya gitu. Lebih ke arah keesaan Allahnya. Kenapa? Ya karena situasinya kan dengan monoteisme tauhid yang punya Islam kan gitu. Jadi sangat wajar kalau mereka menghindari menekankan yang tiga-tiga itu. Tiga pribadi, tiga hal lebih banyak dihindari di sana. Nah, yang di barat karena pengaruh filsafat Aristotle dan relatifly tidak ada bahaya yang dari Islam, maka mereka merumuskan Tritunggalnya itu lebih analytical gitu. Mereka lebih ke arah kayak apa sih bedanya antara ini dan ini, hakikat dengan person apa ya gitu. Itu mereka lebih kayak kepengen tahu secara lebih clear cut gitu. Secara umumnya ya, ini kita bicara secara umumnya supaya yang lain bisa menangkap ini maksudnya apa gitu. Nah, kalau dikatakan seperti tadi memang benar. Jadi timur itu cenderung menekankan keesaan, kalau yang barat lebih cenderung menekankan ketigaannya. Nah, yang timur keesaannya lebih diarahkan kepada Allah sebagai sumber semuanya gitu. Bapak ya maksudnya. Bapak sebagai sumber semuanya. Tapi kalau di sana lebih ditekankan kepada apa yang menyatukan tiganya itu. Yang menyatukan tiganya adalah hakikat. Kalau ini sumbernya gitu. Kalau ini itu sumbernya gitu. Paham ya ini ya? Jadi ini ditekankannya sumbernya. Dari misalnya kayak akar, kemudian batang, kemudian jadi carangnya. Kalau sana lebih memikirkan gini, apa sih yang menyebabkan akar, batang, dan carang ini sama? Nah, itulah hakikatnya. Itu bedanya di situ. Nah, kalau berkaitan dengan pertanyaan yang kedua, gitu, ini mungkin teman-teman perlu pahami ya. Jadi isunya itu begini loh. Apakah Roh Kudus itu keluar dari anak, dari bapak, atau dari bapak dan anak gitu. Dan itu menyebabkan perdebatan dari dulu sih. Gereja Timur, Gereja Barat itu bertengkar untuk memastikan Roh Kudus ini keluarnya dari mana gitu, keluarnya dari mana. Nah, ini tidak gampang untuk dijawab sebetulnya. Tapi karena tadi pertanyaannya
menurut saya ya berarti jawabannya gampang ya. Menurut saya kalau menurut saya sih ya yang benar Gereja Barat sih. Yang benar Gereja Barat bahwa memang Roh Kudus keluar dari Bapa dan Anak. Keluar dari Bapa dan Anak. Jadi bukan cuma keluar dari satu tapi keluar dari dua. Mengapa saya lebih pegang ini? Satu karena kalau di dalam Alkitab sendiri kan Roh Kudus itu diberikan kan melalui Yesus gitu. Bahkan ada kesan bahwa kalau Yesus tidak naik, dia tidak turun. Kalau Yesus naik, dia akan mengutus Roh Kudus turun gitu kan. Jadi bagaimanapun kehadiran Roh Kudus itu tidak bisa dipisahkan dari Yesus. Itu yang kita pikirkan. Nah, yang berikutnya ini sebetulnya yang menarik, tapi saya nggak mau mendiskusikan secara panjang lebar ya, karena ini berkaitan sama teologi Gereja Timur Ortodoks dan sebagainya, itu butuh diskusi akademis yang benar-benar tidak mudah gitu. Maksud saya gini, kan yang Gereja Timur itu kan paling sering menekankan Bapak sebagai sumber kan gitu. Bapak sebagai sumber ke anak gini. Nah, menekankan ke anak, terus ada Roh Kudus kan. Nah, sekarang persoalannya gini. Roh Kudus ini keluarnya dari mana gitu. Apakah dua cabang gini? Dari Bapak keluar anak, dari Bapak keluar Roh Kudus gitu. Kalau saya kok lebih mudah memahami dengan analogi yang sama, ya dari Bapak keluar anak, kemudian Roh Kudus ini. Nah, cuma memang ini kadangkala menyulitkan orang memikirkan, loh keluarnya kok dari anak juga sih, gitu. Kan rasanya kayak kurang sesuatu kalau nggak langsung dari Bapak. Tapi kan Gereja Barat nggak ngomong keluar dari anak kan, keluar dari Bapak dan anak, ya kan? Penekanannya kan di situ. Gitu. Jadi saya pikir itu mungkin yang perlu kita pahami ya, semoga bisa menjawab. Maafkan waktunya sangat terbatas sekali, jadi kita nggak bisa membahas itu secara panjang lebar, padahal itu isu yang sangat menarik sekali, sangat menarik dan kontroversial sejak dulu ya. Oke, thank you, pertanyaannya bagus. Ya.